Di tengah isu pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20, akibat tersandung politik, Selasa malam tim asuhan Shin Tae-yong kembali bertanding untuk kedua kalinya menghadapi Burundi, kembali bertanding di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Indonesia harus puas dengan hasil 2-2. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Di babak pertama mereka bermain imbang, baru di babak kedua Witan mencetak gol lewat assist dari Dendi Sulistiawan. Yang jauh kita lihat. Burundi kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-80, umpan manja paripurna berhasil disundul oleh Saido Berahino. Ada Christoph di sana, kirimkan umpan. Berbahaya. Tim lawan justru berbalik unggul pada menit ke-90 berkat gol Abedi Bigirimana. Indonesia melalui Pasifik lolos lagi. Kesalahan mengantisipasi bola atas kembali menjadi masalah klasik yang sulit untuk diperbaiki. Beruntung, tandukan Jordi Amat 4 menit berselang membuat timnas Indonesia selamat dari kekalahan. Gol perdana Jordi Amat setelah dinaturalisasi pada saat AFF kemarin. Sudah dilakukan Marco Santos. Hasil imbang ini sejatinya membuat tim asuhan Shin Tae-yong mendapatkan tambahan poin. Dan bisa dibilang penurunan buat timnas Indonesia. Sebab pada pertemuan pertama Garuda sanggup memenangi laga dengan skor 3-1. Meski begitu, Shin Tae-yong mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih anak-anak asuhnya. Ia melihat timnya memberi harapan untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Pertandingan ini juga dihadiri oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Erick Thohir juga berpamitan untuk terbang ke Swiss guna bertemu FIFA. Untuk membahas Piala Dunia U20 yang terombang-ambing. Erick Thohir akan membawa misi menyelamatkan nasib Piala Dunia U20 2023 yang saat ini tengah terancam. Sebab, keikutsertaan Israel mendapat banyak penolakan yang sudah berakibat batalnya drawing di Bali. Di waktu yang bersamaan Presiden Jokowi angkat bicara soal polemik keikutsertaan timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 2023 yang rencananya digelar Indonesia pertengahan tahun ini. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan sikap RI yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Dia bilang, keikutsertaan timnas Israel di gelaran Piala Dunia U20 tak akan memengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina. Oleh karenanya, Presiden meminta seluruh pihak tak mencampur adukan persoalan politik dengan olahraga. Kepala negara juga mengungkap perjuangan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, capaian ini bukan hal mudah. Namun demikian, pemerintah memahami adanya gelombang penolakan terhadap kepesertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar terbaik atas persoalan ini. Simak juga pembuktian Stefano Lillipali saat pertandingan pertama di video berikut. Timnas Indonesia sukses menekuk Burundi dalam ajang FIFA Matchday. Dalam laga uji coba di kandang sendiri, bermain di Stadion Patriot Candrabaga, Indonesia unggul cepat lewat gol Yakob Sayuri, yang menerima umpan dari Stefano Lillipali. Stefano crossing saja! Yang sangat manis, sangat manja, dan juga... Menit ke-14, Dendi Sulistiawan mencetak gol, setelah ada kemelut di depan gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Burundi mencoba berikan perlawanan. Pacifique Niongabire melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-19, namun arahnya melebar di sisi kiri gawang Indonesia. Pada menit ke-43, Indonesia menambah keunggulan menjadi 3-0. Berawal dari upaya Mutombora menghalau sepak pojok,
bola justru mengarah ke Rizky Ridho, yang dengan tembakan volinya berhasil membobol gawang Burundi. Arhan melengkung, tinju. Pada babak kedua, Niongabire berhasil mencetak gol di menit ke-50. Ia menuntaskan umpan Ismail Nshimirimana. Gol tersebut membuat Burundi kian bersemangat melancarkan tekanan, tetapi barisan pertahanan Indonesia kembali disiplin menjaga pertahanan. Skor 3-1 untuk Indonesia bertahan hingga usai. Kedua tim akan kembali bertemu di tempat yang sama pada 28 Maret mendatang. Di laga ini Stefano Lillipali menunjukkan bahwa ia masih layak dipanggil oleh Timnas Indonesia. Stefano Lillipali memberikan komentarnya usai Timnas Indonesia mengalahkan Burundi 3-1 pada pertandingan uji coba dalam agenda FIFA Matchday, Sabtu 25 Maret. Dalam pertandingan ini Stefano Lillipali berperan penting dalam terciptanya gol pertama Indonesia. Lillipali memberikan assist dari sisi kiri yang berhasil diteruskan dengan tandukan oleh Yakob Sayuri untuk menjadi gol pada menit ke-6. Selanjutnya Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Burundi pada pertandingan kedua yang akan digelar di Stadion Patriot, Selasa 28 Maret mendatang. Soal bermain pada pertandingan kedua melawan Burundi, Lillipali menyerahkan keputusan kepada Shin Tae-yong. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola.